daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Berbahagialah kita, kerukunan keluarga Sarseng Kenaung yang boleh terimpun pada saat ini. Jumpa lagi kita pada kesempatan yang baik ini di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya kira kemarin juga saya jumpa dengan ada keluarga-keluarga, apalagi pengurus rukun. Kita juga berduka cita kan sebagai satu keluarga karena ada anggota keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi semua itu adalah karena otoritas dari Tuhan. Ya, Tuhan punya otoritas. Kalau Tuhan sudah nyatakan itu, ya pasti kita harus terima. Dan itulah kekuasaannya. Pada kesempatan yang baik ini, saya memilih bagian perikop ini bahwa dalam kehidupan ini, di era disrupsi saat ini, ya pasti Tuhan juga hadir dan Tuhan selalu menyatakan bagaimana kasih-Nya. Kasih-Nya kepada kita, walaupun mungkin ada yang mengalami ya berbagai kesulitan-kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, ya. Nah, Tuhan yang pasti Dia menyediakan kebutuhan umatnya seperti itu. Memang kalau manusia selalu berupaya dalam kehidupan, ketika dia mau memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, ya ada terkadang sudah melenceng dari apa yang sudah ditetapkan, ya baik oleh pemerintah yang ada maupun oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu dalam kehidupan ini ketika ada orang-orang yang tentu dalam hal ini kehidupannya ketika memenuhi kebutuhan hidup masih ya tentu diwarnai oleh ya tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Nah, itu kalau orang kan mau cari cepat, ya ada yang memang jual apa itu yang sebenarnya tidak boleh, akhirnya masuk lembaga pesakitan kan, ya toh? Saya tidak sebut itu apa itu. Nah itu semua so tahu itu. Jangan, sekali tidak, ya tidak untuk selamanya. Karena ada anak-anak kita kan karena ya dia karena ingin mencoba, nah itu akhirnya kena masuklah lembaga pesakitan yang ada di Jalan Dewi Sartika. Ya saya percaya bapak-bapak yang ada bersama ibu-ibu yang ada, generasi kita harapkan supaya jangan tergiur, tergoda ya. Di era disrupsi gampang orang pakai Android kita, dia pinjam, padahal tidak menggunakan, tidak menjual, tetapi bukti ada di situ. Nah itu hati-hati dengan itu. Nah, mari kita dalam hidup ini kita senantiasa dalam hidup kita mau menggumulinya di dalam dan bersama Tuhan. Ketika hidup kita mengalami kesulitan-kesulitan, mari kita lihat di sini dari bagian perikop yang ada, memahami naskah teks dari Alkitab dalam eksegesenya. Saya mau berbicara tentang eksegese, tafsiran yang ada ketika kita melihat dari perikop dari satu raja-raja ini di pasal 17. Kita lihat sekitar abad 9 itu sebelum Masehi, raja yang bernama Ahab, dia memerintah kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Nah, kepada sang raja, Nabi Elia dia menyampaikan bahwa akan ada penghukuman Allah akibat kesalahan, akibat dosa, karena mereka mau memenuhi kebutuhan seperti yang saya katakan tadi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti itu. Jadi terkait dengan itu, sehingga akibat kesalahan yang mereka lakukan bersama dengan keluarganya itu mereka menerima apa yang disebut dengan hukuman dalam kehidupan ini.
Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai 33 dan juga di pasal 18 ayat 18. Tuhan Allah sebenarnya dia mau menyatakan bagaimana Ia menyediakan kebutuhan umatnya, tetapi umatnya terkadang menjauh dalam kehidupan bagaimana layaknya di hadapan Tuhan. Nabi Elia dia tampil ya sesuai dalam keberadaan kehidupannya. Elia itu dalam bahasa Ibraninya siapa yang tahu? Eliyahu ya. Allahku adalah Yahweh, itu artinya dia tampil dengan penuh keberanian. Dia sampaikan bahwa penghukuman Allah akan terjadi kalau manusia itu dalam kehidupannya tetap berkanjang dalam dosa. Itu sebagaimana yang dikatakan bahwa dari perikop tadi, demi Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Itu ayat 1. Coba perhatikan yang bawa Alkitab ataupun yang bawa Android yang ada tab-nya. Statement yang ada atau pernyataan ini menjelaskan tentang eksistensi dan kewibawaan Allah itu sendiri sebagai Allah yang hidup, yang tentu dia tidak berdiam diri saja ketika melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ahab dan bangsa itu. Itu Ahab yang memerintah pada waktu itu. Jadi rakyatnya juga ikut melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Allah yang menugaskan Elia supaya dia menyampaikan bagaimana itu penghukuman yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Isi berita, sesungguhnya tidak akan ada embun yang ada dalam hal ini. Tentu tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu, kecuali kalau dikatakan. Nah, itu. Kalau sekarang kan kalau di Kota Palu lebih banyak musim. Bukan cuma di Kota Palu, memang musimnya sudah kan panas dari pagi sampai siang, tiba-tiba hujan. Nah, itu yang terjadi di daerah kita ini, bukan? Banjir. Nah, ini Sungai Palu meluap. Mudah syukur di tempatnya upah di sini tidak kan? Jembatan 3 apa? Melengkung, belum ambruk. Jadi dilarang melintas di sana. Mudah-mudahan sekarang boleh. Ada yang melintas di sana. Nah, jadi itulah tanda-tanda dalam kehidupan ini supaya kita peduli dengan alam. Karena alam itu dipakai juga oleh Tuhan untuk berkhotbah. Ya. Kalau hutan kita dibabat, ya, hutan yang ada di gunung itu gundul, tidak bisa menyerap air. Hujan di gunung, kita di sini. Kenapa ya tidak ada hujan kok tiba-tiba banjir? Nah, itu seperti peristiwa banjir yang terjadi di mana? Di Parigi Motong, ya. Ada juga di Pantai Barat, di beberapa wilayah yang ada, di beberapa tempat. Nah, itu. Tapi itulah karena manusia melakukan tindakan kecerobohan sehingga Allah menyatakan bagaimana tindakannya untuk mendidik umatnya. Elia dia menyampaikan dengan tentu satu keberanian. Dia tidak takut dan gentar, dia menyampaikan walaupun orang-orang yang pada waktu itu pasti jengkel kepada dia. Tapi dia menyampaikan bahwa firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan, akan terjadi apa yang tentu difirmankan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan dalam kerukunan keluarga besar Sengkanaung pada saat ini, mari kita perhatikan dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Tuhan Allah dia memperlakukan Nabi Elia, dia berbeda memperlakukan dengan Raja Ahab. Ia
menyediakan apa yang dibutuhkan oleh sang nabi. Allah itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh sang nabi, dan tentu menghukum raja, karena nabinya itu kan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi raja ini karena dia bersikap tidak baik, ya, pandang enteng, ya, maka penghukumanlah diterima oleh Ahab. Ini memberikan satu penguatan, memberikan jaminan bagi orang percaya, termasuk kita sebagai kerukunan keluarga besar yang ada di Palu, di kota Palu, kerukunan keluarga besar Sengkanaung, ya. Ya. Sebelum mulai ibadah, tadi bilang, Pak Pendeta biasanya kita mulai dengan lagu bahasa daerah, pasti punya makna teologis, ya, di dalamnya. Ya, pasti itu ada makna teologisnya. Kemudian kita beribadah bersama, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Asalkan memang betul-betul, sungguh-sungguh, tidak hanya karena kebiasaan, ya, kan biasa, iya waktu ibadah. Akhirnya lain kali ada badan di sini, pikiran di jauh sana. Nah, itu biasa terjadi, kan? Mudah-mudahan yang hadir saat ini tidaklah demikian. Selanjutnya, mari kita lihat dari firman Tuhan ini, hal yang kedua, bahwa sesungguhnya ketika ada disebut di situ sungai Kerit, dan juga ada disebutkan ada burung gagak, dipakai Tuhan menjadi alat berkatnya. Itu alam, ya, ciptaannya itu dipakai oleh Tuhan, ya. Dan juga kalau dikatakan di sini ada burung gagak, dipakai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkuasa memakai apa saja dan siapa saja, termasuk alam ini dan makhluk hidup lainnya, untuk menyediakan kebutuhan umatnya. Seperti itu. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dalam kerukunan keluarga besar Sengkanaung pada saat ini terpanggil dalam hidup ini supaya kita menata dengan secara optimal dan bijak bagaimana kita menata sumber daya alam dan juga makhluk hidup bagi kepentingan pelayanan dan memenuhi kebutuhan umatnya untuk menjadi berkat. Begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Saya yakin di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rambut putih maupun yang masih belum rambut putih, ya, kita bersama-sama dipakai oleh Tuhan. Sehingga keterkaitan dengan ini, kita dalam kerukunan keluarga besar Sengkanaung boleh terhimpun di sini menyembah Tuhan dengan keluarga Wawor Pondaa di tempat ini, ya. Lalu juga saya sempat dipanggil oleh keluarga untuk melayani. Kini saya dipanggil kembali untuk melayani, bukan dipanggil Tuhan ke rumah Bapak, ya. Jadi keluarga Rumangu Sumiati, keluarga Deci Mahema, keluarga Mahema Rumangu, keluarga Rumangu Sumiati, keluarga Barnabas Gagansa. Nah, itu Gagansa. Luar biasa. Jadi 6 keluarga. Jadi setiap kali pertemuan ada berapa keluarga, Pak Ketua? Ada 6, ada 4 gitu. Ya. Ya, variasi. Memang begitu, hidup harus variasi. Itulah dinamika dalam kehidupan ini. Jadi dengan perjumpaan yang terjadi pada saat ini, firman Tuhan yang kita dengar, ingatlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, selalu menyediakan kebutuhan umatnya, supaya umatnya itu selalu mendengar dan juga melaksanakan apa yang sudah difirmankan. Jangan melawan firman-Nya, karena melawan firman-Nya konsekuensinya ada. Apa itu? Kalau saya sebut, itu bikin takut, yo. Nah, firman Tuhan tidak menakut-nakuti, tapi mendidik kita, mengajar kita, supaya semakin hari hidup kita itu diproses, dibaharui. Jangan begitu terus, kok. Kalau saya bilang jangan begitu terus tanpa saya jelaskan, so tahu itu. Nanti lebay kalau saya jelaskan. Nah, dalam hidup ini, mari
kita bersama-sama dalam kerukunan ini tentu terdiri dari berbagai aliran, denominasi, bahkan agama ya. Ada pasti dalam hal ini yang Protestan, ada yang Pantekosta, denominasi ya. Kemudian ada Advent, ada. Kemudian ada BK, ada. Dan kalau saya sebut satu-satu panjang nanti khotbah ini, ya. Jadi berbagai gereja, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Jadi kalau gereja yang ada seperti kerukunan yang ada ini, kerukunan keluarga besar Sengkanaung, hidup rukun dan damai, Mazmur 133 digenapi, di mana ada kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai. Dari sanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan dalam segala tugas kerja dan tanggung jawab kita masing-masing ya. Dalam kerukunan keluarga besar yang ada di sini, ada yang sudah purna bakti, ya pasti. Ya, saya tidak sebut nama, saya sudah tahu itu, ya. Ada yang masih aktif dalam tugas tanggung jawab, ya. Ada yang masih muda belia, gitu. Panjang masih perjalanannya. Karena itu berjalanlah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan pada hari ini, maka hidup kita akan senantiasa dipimpin, dituntun, dipelihara olehnya. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup, asal kita senantiasa hidup takut kepadanya. Lakukan firman-Nya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Semua katakan amin. Amin. Saya lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendapat